Yang kedua, orang mengartikan bahwa munculnya tema-tema seperti ini sebagai bentuk pengalihan. Ketika ada beberapa kasus-kasus besar yang membutuhkan penanganan-penanganan yang cukup telaten dari pihak aparat, ternyata dibuat seperti yang kita sama-sama tahu, mengakibatkan ada orang bilang BPIP itu Badan Pengalihan Isu, dan seterusnya gitu, kira-kira begitu. Nah, ini menjadi pembicaraan kita pada siang ini, bahwa para jamaah yang berbahagia, bahwa persoalan-persoalan bangsa kita ini yang paling berat adalah memang ternyata kita kaum muslimin mayoritas, tetapi memang ada pada dua titik persoalan yang sudah disadari dan mulai ada recovery di bidang ekonomi, tetapi kita tidak cukup sanggup menata recovery persoalan politik. Pembicaraan politik, pembicaraan sistem mengelola dan seni mengelola kekuasaan. Nah, sayangnya adalah sejarah perjuangan umat Islam yang sebenarnya sebagai peletak dasar falsafah negara. Jadi sekedar diketahui para jamaah bahwa Pancasila itu adalah falsafah negara, pandangan hidup, dalam bahasa kita itu kalimatun sawa. Komprominya dibangun sedemikian rupa yang pernah muncul dengan nama Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, dan Pancasila yang disepakati tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, semangat untuk memunculkan dengan tema-tema yang ekstrim, dengan stressing yang menuding ke kiri dan ke kanan, ini ternyata pernah dilakukan oleh orang-orang PKI pada tahun 1950-an akhir. Dan ini merupakan catatan buat kita ketika mereka terus-menerus menyerang dengan kalimat-kalimat yang sangat tendensius, seolah-olah kaum beragama ini adalah kaum yang tidak punya investasi terhadap bangsa ini. Ini sebuah kebohongan. Jadi pada kali ini kita mencoba menelusuri bahwa pandangan-pandangan yang berhubungan dengan penolakan kepada agama merupakan sebuah gerakan yang sedang dibangun dengan sangat baik, dan ini perlu kita sikapi dengan langkah yang cukup tegas. Ya, mungkin jamaah secara umum juga sempat tahu untuk urusan mengingatkan bahaya gerakan yang berpaham komunisme, leninisme, marxisme, dan gerakan-gerakan PKI secara struktural. Saya berhadapan dengan perjalanan mengalami proses pemenjaraan selama 29 bulan. Ini mungkin sebuah perjalanan yang saya lalui, yang tentu semua juga menyimak ada perjalanan baru yang sedang digarap lagi oleh orang yang bernama Aidit. Ya, saya tidak ingin membahas soal pribadi saya, tapi paling tidak para jamaah semua, kelompok-kelompok komunis ini memang sekarang sudah merasa berkuasa. Jadi mereka tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang dianggap akan memberikan aktualisasi atau memberikan pembahasan terhadap rencana mereka yang sudah mereka garap dalam jangka waktu yang cukup terus menerus. Ya, kalau kita membaca buku Bahaya Komunisme yang ditulis oleh Profesor Dr. Baharudin Lopa di halaman 21 di alinea keempat, dinyatakan bahwa pemberontakan PKI tahun 1948 merupakan kegagalan pertama sebagai repetisi. Kegagalan pemberontakan G30 SPKI tahun 65 merupakan general repetisi, dan kita akan melakukan pemberontakan yang ketiga. Saya mencoba mengajak para jamaah semua memahami bahwa dengan bertambahnya jumlah kader-kader di DPR RI yang menurut tengarai saya ada sekitar 2 daripada orang-orang yang ada di BPIP itu. Ada orang yang dengan sangat tegas menyatakan pemihakannya kepada pandangan-pandangan ateis dengan munculnya buku Aku Bangga Anak PKI pada bulan Juni tahun 2000. Kita betul menghadapi gerakan kristenisasi Al-Harakatil Irtidad, kita menghadapi gerakan Syiah, kita menghadapi gerakan-gerakan yang membuat kita aneh. Sekarang ada kerajaan Sunda, kerajaan apa, itu merupakan operasi daripada Zionis Internasional, Freemason, Bavarian Illuminati, merupakan gerakan yang membuat kita untuk mempunyai polarisasi pandangan menghadapi situasi.
Di sisi lain kita berhadapan dengan keadaan di mana bangsa kita semakin tidak bisa menunjukkan pemihakannya kepada rakyat. Misalnya fenomena BPJS. Dari dulu saya sering katakan BPJS ini merupakan formula daripada pola pengelolaan negeri yang monolitik. Orang yang belum bayar BPJS dikejar-kejar untuk bayar. Yang tidak bisa bayar, ada beberapa kasus, ada yang sudah ditangkap, disidang dan dihukum 4 bulan. Di sisi lain orang-orang yang belum menjadi anggota BPJS dikejar-kejar untuk jadi anggota BPJS. Di lain posisi kita mendengar kita menangkap dengan sangat jelas sekali bahwa negeri ini paling gemar untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi kalau saya sering katakan di negeri ini yang paling top ya, pemerintahnya itu, rezimnya itu kalau bikin susah rakyatnya itu paling top di negeri kita atau segala macam, pajaknya 0. Nah ini mungkin catatan buat para jamaah pada siang ini. Saya merasa ingin mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sebuah kalimatun sawa, komitmen bersama yang sebetulnya kita punya catatan utang, kalau boleh dibilang utang, karena tanggal 22 Juni itu ada Pancasila Piagam Jakarta yang kalimatnya adalah ketuhanan, menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ketika Gus Hadikusumo sebagai salah satu tim inti ya BPUPKI atau PPKI atau kelompok intelektualnya tingkat advance, akhlak mereka terjaga, integritas politik mereka menjadi catatan dan kebanggaan. Pada pemilu tahun 1955 dari ujung Aceh, Sumatera sampai Maluku itu dulu ada 16 dapil. Dari 16 dapil itu Partai Masyumi itu menang 73% dapil. Memang dari perolehan suara sedikit agak kalah dengan PNI, tetapi dulu bisa dibangun kekuatan memenangkan 73% dapil. Dari 15 dapil 11 itu dimenangkan oleh Partai Bintang Bulan Masyumi. Nah jadi pada hari ini saya ingin mengajak bahwa mengungkit-ungkit kembali Pancasila, mencungkil-cungkil kembali Pancasila dengan bahasa-bahasa yang disorongkan kepada kita seolah-olah kita umat Islam ini yang paling melawan. Kita nggak ada persoalan karena Pancasila ini merupakan sebuah hasil kerja para pendahulu kita, para ulama kita. Mereka lah yang mempertegas bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu berarti adalah wahdaniyat, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepsi tauhid yang memang tentu akan ada perdebatan di kalangan para ahli yang memahamkan agama secara semestinya, dan kita tidak akan berdebat. Ketika kita merujuknya kepada Quran, kita tidak akan ada kata lain kecuali sam'an wa ta'atan sodakta. Persoalan yang berhubungan dengan dasar-dasar agama kita yang termaktub dalam Al-Quran yang diterangkan oleh Rasulullah, kita tidak akan pernah berdebat kecuali kita akan katakan dia merupakan sebuah hal yang kita pegang kuat-kuat. Nah ketika kita masuk pada sebuah permainan pengelolaan negara dalam konteks konfigurasi politik, memang ini persoalannya menjadi agak runyam karena kelihatannya kita umat Islam karena terlalu banyak ngalah, akibatnya kita dipaksa untuk juga dianggap salah. Jadi kita ngalah terus, akhirnya kita disalahin terus. Nah akhirnya generasi muda yang tidak paham atau kelompok-kelompok muda atau generasi yang tidak belajar banyak bagaimana dulu perumusannya, bagaimana Ki Bagus Hadikusumo tidak bisa ditembus oleh Soekarno. Soekarno minta tolong pada Kasman Singondimejo, Kasman Singondimejo kemudian Pak Karno juga minta tolong kepada Daud Bere, yang mana kemudian orang semua tahu pencoretan itu Soekarno berjanji bahwa nanti boleh dikembalikan kembali. Dengan sangat memelas, Soekarno tidak sanggup menembus barikade para ulama-ulama yang istiqomah, kemudian terjadi pencoretan. Setelah pencoretan tersebut, Soekarno bermain dengan formula pemegang kekuasaan. Jadi ini mungkin pengetahuan buat para jamaah bahwa kita sebenarnya masih punya tagihan. Tagihan kita adalah mengembalikan 7 kata yang pernah dijanjikan sebagai bentuk peminjaman sementara atau pencoretan sementara. Tetapi itu semua kemudian kan dibentah-mentahkan dengan pandangan seolah-olah kalau itu dipaksakan akan terjadi
ada Indonesia Timur dan akan melakukan pelepasan dari Indonesia. Menurut Profesor Dr. Deliar Nur, dalam tulisan dia berupa buku tentang partai-partai Islam, dia sempat melacak siapa yang disebut dengan Laksamana Maeda, siapa orang yang dibilang. Ternyata menurut pelacakan Profesor Dr. Deliar Nur sebagai seorang ilmuwan politik yang hidup dalam jangka yang panjang di masa-masa sebelum beliau wafat, itu semua orang tahu, dan dia juga menjelaskan bahwa itu hanya gertak sambal yang tidak pernah ada bukti dan fakta. Ini mungkin catatan buat para jamaah, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya merupakan pembohongan sejarah itu memang terus berjalan terus menerus, sehingga akhirnya kita umat Islam melihat Pancasila sebagai sesuatu yang ganjil dan janggal, yang kita anggap sebagai sebuah pedoman yang ya tentu tidak bisa melampaui Quran pastinya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Adam Malik saja yang bukan dikenal sebagai tokoh muslim dengan tegas-tegas mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran Al-Quran dan pedoman agama, karena Pancasila itu merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat untuk membuat kita mempunyai kerjasama secara sosial, kerjasama secara budaya dan pola relasi sosial. Dan sayangnya hal itu menjadi sesuatu yang tidak termakan dengan baik, karena di zaman-zaman Orde Baru dijejal-jejalkan dengan penataran P4 dengan formula-formula yang menurut saya juga akhirnya kehilangan sosok. Saya ingat waktu zaman saya kuliah tahun 1988 itu, saya tidak ikut penataran P4 sejak masuk. Saya masuk kuliah tahun 86, menjelang ijazah dibagikan, menjelang ujian akhir kuliah, siapa yang belum ikut penataran P4 nggak boleh ikut ujian akhir. Nah, akhirnya didapatilah nama Alfian dan saya diikutkan untuk sebuah penataran program yang diatur oleh pemerintah saat itu. Saya tidak antipati secara yang pada rakyatnya, orang yang gini. Apa yang terjadi jamaah sekalian dengan dua pertanyaan tadi, para pemberi pembekalan itu marah, digubrak meja, marah-marah. Kenapa nanya yang begini-begini? Nah, akhirnya apa? Memang kita berada pada satu situasi di negeri kita yang kalau kita buka secara konstitusi kita juga heran gitu. Satu sisi ketika kita menyebut-nyebut negara kita demokrasi, kalau kita buka seluruh dokumen dan naskah-naskah resmi kenegaraan kita nggak punya bukti mana negara demokrasi negara kita, nggak ada. Pasal berapa? Undang-undang yang mana? Konstitusi yang sah yang mana yang memuat itu? Nggak ada. Atau menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara juga nggak ada. Jadi kalau kita lihat di ILC Sujewo Tejo itu ada benernya juga, emang nggak ada. Cuma kalau bicara ini lalu dalam bentuk-bentuk yang lebih jauh, maka kita akan diartikan dalam perspektif yang mungkin akan mengarah kepada kriminal. Padahal itu merupakan sebuah kenyataan. Di negeri kita ini memang sering sesuatu yang dianggap penting, tetapi sebenarnya dia nggak punya landasan konstitusi yang jelas. Sementara sesuatu yang berbahaya buat negara, konstitusinya masih ada. Contoh, beredarnya buku Aku Bangga Anak PKI, itu melanggar undang-undang. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai F mengatakan bahwa barang siapa orang yang menyebarkan paham komunisme, leninisme, marxisme dan seterusnya, dia diancam kurungan setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Tapi orang yang mengingatkan bahaya komunis justru seperti saya yang masuk penjara. Sementara orang yang mencetak buku sampai berjilid-jilid, sampai berseri-seri, malah dia berseri-seri dan tersenyum-senyum terus. Di antaranya yang bernama Ripka Ciptaning. Nah, jadi kembali kepada pembicaraan kita pada hari ini, Pancasila dengan agama tidak ada persoalan. Agama dengan fungsi dan porsinya, terutama Islam, jelas dia menjadi segala sumber hukum untuk segala urusan yang kita lakukan. Pancasila sebagai sebuah rumusan para ulama, jelas dia merupakan kalimatun sawa. Dia merupakan sebuah komitmen bernegara yang dari sila pertama sampai sila kelima kita tidak pernah bertumbukan. Nggak ngerti saya juga kok tahu-tahu sekarang dikit-dikit kita dihajar dengan itu. Dan itu persis seperti kelakuannya DNID pada tahun 1964-65.
Dean Edit bilang begitu, mari kita gunakan Pancasila untuk menggebuk siapapun yang menghalang-halangi kemauan kita. Tapi kalau nanti kita sudah berkuasa, maka Pancasila ini akan kita buang. Jadi kita perlu menanyakan ulang, jangan-jangan ini ada Aidit junior nih yang sedang bergerak, sehingga kita akhirnya dikit-dikit disalah-salahkan, dituduh-tuduhkan, dianggap seperti begini dan begitu. Ya, yang paling bisa kita baca, ya yang paling serius menurut saya di antara pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota itu sangat dicatat dalam arsip nasional. Itu merupakan usulan dari seorang yang bernama Semaun atau tokoh-tokoh PKI zaman dulu. Dan saya kebetulan sebulan lalu sempat ada tugas dakwah di sekitar Penajam di Kalimantan Timur. Sangat memalukan kita melihat di sana tempatnya masih kosong. Banjirnya pun setinggi langit-langit rumah, tidak ada apa-apa, tanah tok. Sementara yang di Jakarta, dari yang namanya Istana Negara, dari yang namanya TVRI, yang namanya RRI, yang namanya lain-lain itu semua direncanakan akan dilelang dan dijual kepada orang-orang Cina. Yang ada mau dijual kepada orang lain, yang di sana belum dibangun, mau dibangun nanti kita sewa dari orang yang membangun. Saya tidak mengerti lagi bahwa kita ini sebenarnya sedang melakukan apa. Dan tentu para jamaah semua, pembahasan kita tidak terlalu perlu menjadi lebih meluas dengan kata kunci bahwa komunisme memang sedang di atas angin. Mereka merasa berkuasa. Ya, dengan segala keterbatasan selama 30 tahun, saya sempat menuliskan menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI. Ini mungkin menjadi satu hal yang sesungguhnya sangat lambat, karena dalam tulisan saya ini saya menuliskan 10 langkah, 10 tahap sistematika gerakan pembangunan PKI. Nah itu semua sekarang sudah terlengkapi. Seluruh sistem-sistem sosial, suprastruktur, peran-peran sosial, peran-peran politik, perangkat-perangkat eksekutif, perangkat legislatif, perangkat yudikatif, itu sudah diisi oleh kader-kader mereka dengan senyum-senyum. Ya, maka kita bisa pahami bagaimana perlakuan kepada Habib Rizik, bagaimana perlakuan kepada Gus Nur, bagaimana kepada Ustadz Bakhtiar Nasir, Al-Khattab, dan juga mungkin kepada saya yang sedang dicoba-coba kembali untuk mendapatkan perlakuan. Tentu kepada para jamaah saya mohon doanya semoga saya tetap bisa bersikap tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sikap seorang yang berjihad di jalan Allah. Ya tentu penyampaian saya tidak istimewa, paling tidak buat jamaah mengerti bahwa kalau ini terjadi kita akan sampai kepada kasus Angola. Angola adalah sebuah negara di Afrika yang di awal tahun 2017 pemerintahnya bekerja sama dengan DPR Angola menyatakan bahwa agama merupakan hal yang terlarang di negara Angola di Afrika itu. Saya ingin tegaskan para jamaah, kelihatannya kita ini nunggu kejadian. Nunggu nanti ketuk palu di DPR bahwa agama dilarang di Indonesia, baru kita percaya. Nah kalau itu sudah terjadi, ya kemarin baru dilarang cadar sama cingkrang saja udah kelabakan. Apalagi nanti kalau agama atau masjid nggak boleh dipakai buat aktivitas seperti begini nih, nggak boleh lagi. Apalagi sekarang mulai ada sertifikasi lagi kan, mulai sertifikasi lagi. Nah ini mungkin sebagai pembuka kaji, tadi ada sedikit amanah bahwa kita akan ada yang mau masuk Islam, tapi saya beri kesempatan 1 atau 2 orang karena masih ada sekitar 5 atau 10 menit dari jadwal yang diberikan kepada saya. Mungkin ada bapak yang mungkin dosen PKN di sini, dosen sejarah, atau yang mungkin punya pengetahuan agak memadai supaya saya tidak menggurui. Ya, saya persilakan dari bapak dan para jamaah yang merasa perlu mengkonfirmasi supaya saya yang masih ada kesempatan datang ke sini menjadi bagian daripada kebersamaan kita. Silakan. Tidak ada ya, kalau tidak ada berarti kita sama-sama prihatin bahwa memang negeri kita tidak aman-aman saja dan tidak tenang-tenang saja. Jadi bagi siapa yang nanti membutuhkan buku yang saya tunjukkan tadi, bisa nanti bicara dengan pengurus masjid, tapi sekelebat saya lewat saja nanti masalahnya. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan dengan kata kunci. Para jamaah yang berbahagia, kita bermohon kepada Allah semoga agama kita, bangsa kita tetap menjadi bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena kita saya sebagai orang yang menekuni lebih dari 30 tahunan,
saya lihat gelagatnya ini cukup serius. Ketika penghancuran masjid atau tempat ibadah di Agape Minahasa, dengan sangat lugasnya aparat meminta kita memaafkan mereka. Coba kita saja ada persoalan dengan gereja yang berbuat 2 orang yang ditangkap bisa 60 orang. Ya, ini sebuah kenyataan yang akan terus berulang dalam berbagai kejadian. Ini membuat saya punya tanda tanya besar. Kenapa umat Islam ini mayoritas tapi kok tertindas? Mayoritas tetapi kehilangan identitas. Mayoritas kok dibuat ada psikologi ketakutan dan ditakut-takut terus menerus. Dan ini mungkin juga satu pesan khusus buat saya untuk bisa mematut diri dan kepada jamaah semua, karena tadi ada amanat, ada jamaah kita yang akan warga non, kalau baru masuk Islam berarti belum muslim ya, yang mau masuk Islam, yang tidak ada kesibukan dan kegiatan yang belum mendesak, kita bisa sama-sama menyaksikan. Saya Alfian Tanjung, mohon maaf, dan bagi para jamaah mungkin ada yang merasa pengetahuannya lebih daripada saya, tentu saya harus belajar terus. Dan untuk urusan komunisme, untuk gerakan Pancasila, segala macam, dia adalah bagian daripada sistem pengelolaan negara yang sama-sama kita paham. Ini bisa kita sampaikan dan kita tetap meyakini bahwa yang benar itu tetap dari Allah yang telah menegaskan dalam Al-Quran. Ya, Allah mengingatkan, inna dina indallahil Islam, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tatabi'a khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Kita tidak akan pernah bergeser setapak pun untuk menegaskan konsep agama kita, ajaran kita sebagai yang paling diterima di sisi Allah. Sekian dan demikian saya kembalikan pada pengurus yang mungkin nanti akan mengorganisasikan prosesi pengislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.